Hai hai, selamat datang ke reading kita kali ini. Topiknya adalah Your Secret, Talents and Gifts. Teman-teman, pernah nggak sih kamu mikir sebenarnya hidup kamu tuh buat apa? Lahir tuh buat apa sebenarnya? Apa tujuan hidup kamu? Apakah kamu sebenarnya sudah di karir yang tepat? Apakah kamu perlu berganti haluan? Apakah sebenarnya kamu tuh sudah maksimal mengembangkan potensi kamu? Ada nggak sih sebenarnya passion kamu yang benar-benar passion gitu, yang benar-benar talent kamu dan bisa kamu kembangin lagi? Seringkali banyak orang walaupun di usianya sudah cukup dewasa masih bingung sebenarnya aku lahir buat apa? Apa sih misi hidup aku? Apa yang buat aku beda dari orang lainnya? Nah, hari ini kita akan explore semua itu dalam reading Your Secret, Talents and Gifts. Ini adalah timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton video ini masih akan tetap berlaku sama baiknya buat kamu. Dan ini adalah general reading, jadi ini berlaku untuk semua orang. Dan kalau memang kamu merasa kamu punya isu spesifik yang ingin kamu tanyakan, aku rasa kamu perlu melakukan personal reading, entah sama aku ataupun tarot reader lainnya yang kamu percayai. Nah, sekarang ini kita lihat kartunya, teman-teman. Ada 5 kartu di sini, ya. Dan aku akan mengajak kamu milih kartunya sekarang berdasarkan intuisi kamu, kata hati kamu. Rasakan bagian tubuhmu yang terpanggil. Apakah rasanya kamu condong ke kartu tertentu atau ke angka tertentu? Apakah ke kartu nomor 1, 2, 3, 4, atau 5? Kamu sudah pilih kartunya? Kalau sudah, aku akan bacakan buat kamu apa makna dari kartu-kartu ini, dan kamu tinggal lihat di description ada timestampnya, kamu tinggal klik mana kartu yang kamu pilih. Dan kalau kamu merasa topik ini menarik dan kamu suka, ingat untuk like juga dan subscribe channel ini supaya nanti kamu tahu kalau aku bikin video-video lainnya yang hopefully bisa bermanfaat buat kamu. Yuk kita sama-sama simak. Kita mulai dari pile yang pertama. Nah, sekarang kita sama-sama buka apa kartunya. Untuk kamu yang memilih pile nomor 1, ada 3 kartu life purpose di sini. Aku ambil dari life purpose oracle cards dan 2 kartu tarot di sini dari The Hermetic Tarot. Nah, 3 aku akan fokus dulu sekarang ke 3 kartu ini, life purpose-nya, dan 2 kartu ini adalah pertanyaanku adalah what's going on in your life terkait dari life purpose ini. Yang pertama adalah body work. Yang kedua, creative expression. Yang ketiga, talk to your angels. Jadi buat kamu yang memilih pile nomor 1, aku melihat di sini kalian sebenarnya sangat cocok untuk melakukan pekerjaan atau misi hidup kalian itu perlu melakukan kegiatan fisik sebenarnya. Jadi melalui tubuhmu kamu berkontribusi kepada dunia gitu. Dan what gitu ya. Tapi yes, jadi ada segelintir orang yang memang ekspresi dirinya adalah lewat tubuhnya gitu, bener-bener lewat tubuhnya. Jadi kalau di kartu ini tulisannya adalah your life purpose bisa termasuk body work such as massage therapy, jadi terapis pijat gitu ya, energy healing, physical therapy, atau exercise training. Nah, tapi aku ingin memperlebar lagi. Jadi kalau di ini kan lebih ke energy healing, energy work, kemudian terapi atau olahraga misalnya. Tapi itu juga bisa. Tapi aku ingin memperluas lagi supaya teman-teman bisa melihat gambaran luasnya. Apapun pekerjaannya atau apapun misi hidupnya, tapi yang berkaitan dengan secara fisik kamu terlibat gitu. Nah, ada orang yang aku nggak betah kalau di belakang meja gitu kan. Aku nggak betah kalau suruh kantor doang. Aku sukanya di outdoor, aku sukanya keluar. Nah, aku rasa ini adalah orang-orang seperti kalian yang memang sukanya adalah keluar gitu, yang sukanya bergerak, yang nggak betah diam aja.
Oke, jadi tidak harus selalu berkaitan dengan olahraga ataupun energy work gitu ya. Nah, yang kedua adalah creative expression. Nah, di sini kita juga tidak perlu artikan, kita bisa artikan secara lebih luas, bukan berarti kalau ini kan gambarnya orang melukis ya. Jadi bukan berarti ekspresi kreatif di sini adalah melukis, tapi bagaimana kamu bisa mengeluarkan ekspresi kreatifmu gitu. Jadi kalau misalnya kuliah di sini, kita kalau ngomong soal pekerjaan fisik gitu ya, kan kesannya tuh sempit gitu ya. Apa sih yang bisa kerjain secara fisik? Tapi di zaman now ada banyak ekspresi kreatif yang bisa kamu lakukan lewat tubuh fisikmu. Bukan cuma sekedar olahraga. Olahraga pun sekarang banyak banget variasinya. Tapi juga ada banyak sekali aku rasa ya creative expression yang memang lewat tubuh fisik kita gitu. Kalau menurut aku sebenarnya salah satu sekarang gitu ya yang memang berkaitan dengan misalnya bagaimana kita bisa menjadi jembatan untuk orang lain, misalnya kayak kalau aku lihat sekarang banyak orang yang menjadi jasa antar misalnya, atau jasa membeli barang misalnya, atau memilih kurasi barang misalnya. Aku merasa itu juga ada kaitannya dengan body work, karena kamu melakukan secara fisik tapi juga secara kreatif kamu terlibat di sana. Jadi ada unsur seninya dan juga ada unsur fisiknya. Kemudian untuk orang-orang yang misalnya ke arah desain ya, ke arah desain yang memang perlu terjun langsung ke lapangan, melihat konstruksi bangunan misalnya, kemudian eksterior, interior, desain landscape misalnya, bahkan juga aku rasa itu juga termasuk hal-hal seperti ini. Atau bahkan yang secara medannya mungkin agak sulit misalnya, teman-teman perlu ke offshore misalnya, atau mungkin beneran ke alam bebas gitu ya, tapi memang secara fisik perlu terlibat di sana. Nah, coba untuk melihat ini, menggabungkan ini secara lebih luas sehingga teman-teman bisa ngelihat bahwa kita bisa tetap menjalankan misi hidup kita dengan cara yang memang sesuai mau kita gitu. Jadi tidak terbatas sama apa yang secara umum dikenal oleh masyarakat atau sudah ada. Bahkan mungkin kau bisa membuka hal yang baru yang belum pernah orang tahu misalnya, atau belum familiar. Yang ketiga adalah talk to your angels. Aku merasa di sini barangkali ada beberapa di antara kalian yang bingung gitu ya. Apakah aku bisa gitu? Apakah ini benar? Apakah aku mampu melakukannya? Apakah ini akan laku? Apakah aku harus jalan terus ataukah aku harus beralih? Aku merasa bahwa kartu yang ini adalah jawaban dari kekhawatiranmu. Instead of worrying, ask for divine guidance. Daripada kamu khawatir, minta petunjuk, minta pertanda ke arah mana kamu perlu melangkah. Nah, hopefully hari ini kita bisa bahas supaya kamu terbantu. Nah, dua kartu ini yang tarot cards ini, aku bertanya, apa yang terjadi sama hidup kamu sekarang? Apakah sudah in alignment nih dengan life purpose kamu? Aku merasa untuk kamu ini adalah bidang yang menurut aku bidang yang sudah lama berjalan, tapi sekarang ini kamu diajak untuk bagaimana kamu bisa lebih kreatif mengembangkan bidangmu ini gitu ya. Jadi Three of Pentacles di sini aku melihat bahwa kamu sangat-sangat perlu kolaborasi. Jadi lintas bidang gitu. Jadi kalau misalnya kamu adalah seorang trainer ya, personal trainer misalnya di gym gitu, misalnya contoh. Sedangkan mungkin gym sekarang nggak banyak buka gitu ya. Tapi kamu mungkin bisa melakukan kolaborasi dengan nutritionist misalnya, atau mungkin dengan bidang lain yang berkaitan dengan mental health, atau juga berkaitan dengan company, bisnis gitu ya. Bagaimana kau bisa melakukan home training misalnya, atau mungkin bagaimana kau bisa menciptakan produk yang bisa membantu orang berolahraga di rumah misalnya, atau mungkin edukasi mengenai kesehatan. Nah, jadi bagaimana kau bisa packaging gitu supaya ini lebih kreatif, supaya apa yang kamu lakukan bisa lebih kreatif. Jadi kolaborasi sangat-sangat penting. Bahkan kalau aku bilang, kalau memang perlu kamu jemput bola. Jadi belum tentu kadang-kadang opportunity itu datang langsung gitu ya ke kamu.
tapi kita bisa jemput bola dengan bertanya gitu, bertanya, bergaul, networking. Apalagi zaman now aku rasa banyak orang yang sangat terbuka dengan kolaborasi, termasuk aku juga. Hint. Nah, jadi silakan untuk eksplorasi dan kolaborasi, oke? Nah, kemudian aku suka banget ada kartu The Magician di sini. Aku merasa kartu Magician di sini adalah untuk konfirmasi buat kamu bahwa yes, you can. Kalau kamu ragu-ragu, yes, you can, gitu ya. Jadi The Magician ini adalah sesuai namanya, dia adalah tanda kutip tukang sihir gitu. Dia adalah orang yang bisa membuat dari tidak ada menjadi ada. Dan yang menarik dari Magician selalu aku suka adalah resource. Kamu adalah orang yang resourceful. Nah, untuk bisa resourceful ini, sekali lagi, nggak semua orang lahir dengan banyak resource gitu ya. Nggak semua orang lahir dengan bisa semuanya gitu. Oleh karena itu penting kita untuk networking, untuk kita bisa kerjasama supaya tercapailah hasilnya, supaya tercapailah misi hidupnya gitu. Jadi resource ini coba kamu temukan apa sih yang kamu punya. Jadi nilai kamu tuh apa aja, value yang kamu sudah punya apa aja, dan mana yang kamu belum punya, yang kamu butuh dari orang. Kamu cari orangnya, kamu attract orangnya ke dalam hidup kamu supaya bisa tercapai misi hidup kalian semua bersama gitu. Nah, aku juga merasa bisa banget kalau kamu body worknya berkaitan dengan kesehatan, it will work for you. Aku merasa kalau kamu terlalu kaku menjalankan bisnisnya atau mungkin pekerjaan kamu selama ini, be kreatif, karena aku merasa kadang-kadang mungkin ada dari kalian yang terlalu kaku. Coba untuk semakin kreatif. Kalau perlu tanya mentor kamu. Kalau belum ada mentor, coba cari mentor, belajar lagi, tambah skillnya, dan ingat, ask for divine guidance. Berdoa, dengarkan suara hati, tanya lagi. Nah, aku akan eksplor lebih jauh hari ini supaya kamu semoga bisa semakin terbantu. Aku akan tanya dari kartu tarot sekarang ini, apa sih yang mungkin menghambat kamu untuk kamu bisa mencapai secret talents and gifts kamu ini. Jadi karena ini aku bilang secret, belum tentu ini kamu sudah sadari. Mungkin kamu sudah jalani, mungkin juga kamu kayak yang, oh iya bener juga ya, ini sebenarnya aku dan aku perlu jalanin ini. Dan satu hal lagi teman-teman, kalau kamu kita ngomong soal life purpose cards atau kita ngomong soal talents and gifts, bukan berarti semua talents and gifts kamu ini perlu jadi profesi ya. Jadi bukan berarti ini perlu jadi profesi, tapi bisa jadi hobi atau mungkin sesuatu yang memang bukan pekerjaan, tapi menjadi hal yang menjadi misi kamu dalam kehidupan kamu. Nah, aku akan buka kartunya sekarang. Apa aja sih yang mungkin bisa menghambat kamu? Oke, aku taruh di sini aja. Oke, ada High Priestess, kemudian ada Five of Cups, dan juga ada Five of Pentacles. Oke, teman-teman, kamu bisa lihat ya semuanya kartunya di sini. Oke, ada High Priestess, ada Five of Cups, dan juga ada ada Six of Cups, dan juga ada Five of Pentacles. Nah, apa yang menghalangi? Kalau aku lihat di sini yang pertama adalah bisa jadi kamu selama ini cukup patuh sama aturan, ya, quote and quote, patuh sama aturan. Jadi aku melihat bahwa satu sisi kamu punya impian yang besar, kamu punya cita-cita, kamu punya idealisme yang tinggi, tapi aku nggak tahu ya, aku merasa ada di antara kalian yang kayaknya tuh males bergerak gitu, kayak mungkin terlalu takut untuk bergerak, takut salah gitu, takut mendobrak, takut, ada banyak ketakutan gitu. Dan kalau aku lihat di sini ada Five of Pentacles juga, aku merasa memang ada kaitannya ketakutan kalian dengan segi finance-nya. Apakah ini akan bagus secara keuangan? Apakah akan merusak keuanganku yang sudah ada? Apakah nanti ada pasarnya dan sebagainya? Jadi ingat sekali lagi, bukan berarti talent kamu ini selalu harus jadi pekerjaan. Tapi kalau bisa jadi pekerjaan tentu menyenangkan, ya kan? Nah, jadi itulah pentingnya kamu bagaimana bisa kreatif. Dan Six of Cups di sini aku merasa juga ini adalah ajakan buat kamu gitu ya. Untuk melihat lagi masa kecil kamu. Six of Pentacles ini banyak berkaitan dengan childhood. Jadi waktu kamu kecil,
kamu pengen jadi apa? Waktu kamu kecil, kamu adalah orang yang suka ngapain aja. Dan apakah, gini, aku ngeliat juga ya, mungkin ada di antara kamu yang orangnya tuh suka mengalah gitu. Jadi instead of daripada kamu yang pursue, yang mengejar impian kamu yang mengalah untuk adik-adik kamu misalnya. Kamu merasa, udahlah aku cari yang aman aja karena tuntutan orang tua mungkin. Oke. Dan aku juga merasa bahwa mungkin di antara kalian ada yang memang benar-benar dituntut, ada ekspektasi tinggi dari orang tua, sehingga kamu merasa, udah aku cari yang aman aja. Aku ambil yang aman. Dan kalaupun kamu mau mengambil langkah yang kamu sesuai misi hidup kamu ini, kamu jadi meragukan diri kamu sendiri gitu. Kamu jadi merasa kamu harus nunggu sempurna untuk memulai gitu. Nah, aku mau bilang bahwa keuangan memang sangat penting ya, tapi kamu punya sumber daya loh. Kamu bisa kolaborasi. Dan kalaupun kamu mau memulai, misalnya kamu belum mulai, kamu mau memulai hal ini, bukan berarti kamu harus meninggalkan yang sudah ada. Oke? Tapi kamu bisa menjalankan semuanya sekaligus. Lakukan sebagai hobi dulu mungkin. Lakukan ini untuk dirimu, untuk self care kamu dulu, bukan untuk uang. Oke? Dan nggak harus melakukan ini tuh, nggak harus selalu spend money banyak loh, nggak harus selalu mengeluarkan uang banyak. Cari cara yang gratis dulu misalnya, atau cara yang lebih murah misalnya, kalau memang kamu punya kendala di keuangan. Tidak perlu harus memaksakan diri, tapi aku merasa kamu sebenarnya sangat resourceful. Dan kalau kamu lupa, hari ini aku ingatin kamu lagi, kamu punya sumber dayanya, dan kamu bisa. Oke? Dan apapun yang terjadi masa lalu kamu, apa orang tua kamu katakan mengenai kamu, apa yang agama, doktrin, masyarakat bilang mengenai kamu nggak bisa dan sebagainya, coba kamu buktikan kepada diri kamu sendiri bahwa kamu bisa lakukan ini untuk kamu, bukan untuk siapapun. Oke? Dan kemudian aku akan coba cek lagi di kartu tarotnya, apa yang perlu kamu lakukan jadinya sekarang supaya kamu bisa mencapai happy living your life purpose, happy dengan talent yang sudah Tuhan berikan buat kamu. Oke, ada the Tower reversed. Oke, ada Three of Swords. Oke, dan juga ada Temperance. Menarik ya kartunya, karena tiba-tiba ini kartunya ada kartu patah hati. Oke, jadi teman-teman tenang semuanya. Kalau lihat Tower dan lihat kartu ini, tenang dulu, bukan berarti kalian akan patah hati atau ada guncangan apa gitu ya. Tenang dulu. Jadi gini, aku kan nanya tadi, pertanyaannya adalah apa yang perlu kamu lakukan supaya kamu bisa mencapai ini. The Tower reverse menurut aku adalah gambaran untuk kamu keluar dari zona nyaman kamu. Kamu selama ini sudah nyaman berada di tempat kamu. Kamu tuh kayak ini loh, kayak ini kan High Priestess pendeta wanita ya. Kayak seorang pendeta wanita sudah merasa baik, benar, sudah merasa nyaman, sudah merasa bahwa ya ini tuh dari sana memang begini gitu, nggak ada cara lain gitu. No, kata siapa? Ada banyak cara lain. Kamu bisa explore gitu. Jadi The Tower di sini mengajak kamu untuk keluar dari zona nyaman kamu, menarik diri kamu, stretching your limitation, dan ternyata menyadari bahwa ternyata limitation itu hanya ada di pikiran kamu saja gitu. Dan mungkin nggak nyaman. Growth kadang-kadang, pertemuan tuh seringkali tidak nyaman teman-teman. Seperti kartu ini, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini. Oke? Dan kalau misalnya kita lihat juga ada kartu Three of Swords di sini. Kadang-kadang gini ya, kadang-kadang untuk kita memulai suatu hal yang baru, kadang-kadang kita perlu ada babak yang selesai gitu. Ada momen di mana kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan selama ini doesn't work anymore. Apa yang kita lakukan selama ini sudah tidak lagi bermanfaat buat kita, sudah tidak lagi menyenangkan buat kita, atau bahkan kita stres, depresi, burn out mungkin dengan apa yang kita lakukan sekarang. Mungkin kadang-kadang kita perlu menunggu saat seperti itu baru kita mau berubah. Tapi
aku harap teman-teman kartu hari ini ada di sini supaya teman-teman tidak perlu burn out dulu, stres, depresi dulu untuk mau berubah. Teman-teman, aku ajak untuk bisa coba deh lakukan dua-duanya dulu sekaligus. Nggak harus jadi pekerjaan sekali lagi, nggak harus menghasilkan uang, tapi do it for your own self-care, untuk mencintai dirimu sendiri. Oke, itu yang terpenting. Dan sekarang, aku akan ambil, ini adalah kartu afirmator. Aku akan tanya sama universe sekarang, apa sih bimbingan yang perlu teman-teman tahu hari ini supaya teman-teman bisa menggenapi semua bacaan kartu yang sudah kita explore hari ini. Oke, teman-teman sudah tahu challenge-nya apa, teman-teman sudah tahu harus ngapain. Sekarang kita coba lihat apa pesan dari universe buat teman-teman semua yang memilih pile nomor 1. Oke, yang pertama kartunya adalah Divine Timing. Yang kedua adalah positive thinking. Aku nggak tahu teman-teman dengar atau enggak tadi ya. Cuman di tempat kita sekarang ini tadi itu ada suara-suara waktu aku ngomong soal Tower dan Three of Swords. Nah jadi aku tadi bahas mengenai gangguan gitu. Bagaimana pertumbuhan itu seringkali nggak nyaman. Seperti suara yang aku dengar juga tadi tidak nyaman gitu. Nah aku merasa ini memang relate gitu dengan bacaan kartunya, bahwa kadang-kadang justru ketika kamu nggak nyaman, itu adalah tandanya kamu sedang perlu berubah gitu. Jadi nggak perlu takut dengan ketidaknyamanan, nggak perlu takut dengan kok kayaknya ada yang salah ya gitu. Justru di saat kamu menyadari gitu loh, ada yang aneh ya, ada yang salah, ada yang nggak nyaman ya. Saat itulah sebenarnya momen transformasinya tuh bisa terjadi gitu. Oke. Nah, pertama adalah divine timing. Aku akan baca dalam bahasa Inggris, kemudian aku akan terjemahkan. Everything is timing and timing is everything. Gladly, I release my concern over timing and let things happen when and as they will. I trust that the divine schedule makers know what they're doing. It can take a long time to reach divine middle management. Divine timing artinya adalah waktu yang sesuai menurut alam semesta. Jadi kalau aku melihat bagaimana ini tertata semuanya teman-teman, mungkin ada di antara teman-teman yang merasa bahwa aduh aku tuh terlalu muda untuk memulai, atau aku terlalu tua untuk mulai, aku terlalu tua untuk melakukan apa yang aku suka dari masa kecil, atau aku masih kecil, aku mana ngerti gitu ya. Apapun alasannya ada aja, akan selalu ada alasan untuk kalau kita mau say no atau menunda gitu ya. Tapi teman-teman, ketika waktunya sudah siap, kita nggak bisa tolak seringkali. Dan kalau memang waktunya sudah tiba, buka diri, buka hati, buka pikiran untuk perubahan. Oke, semua hal adalah mengenai waktu, dan waktu adalah mengenai semuanya. Dan coba untuk rilis, coba untuk lepaskan kekhawatiran kita mengenai waktu dan kapan sesuatu akan terjadi, atau apakah dia akan terjadi. Aku percaya kepada pencipta ini semua, pencipta jadwal semesta gitu ya, yang karena mereka tahu apa yang mereka lakukan. Kadang-kadang perlu waktu untuk semuanya tuh terjadi, untuk doa kita terwujud gitu. Oke, positive thinking. In the garden of my mind, I water the good thoughts and weed out the bad ones. I throw in forgiveness and empathy seeds by the handful if I want. And I take a lawnmower to that jealousy and resentment patch. I'm a pretty badass man gardener. Nah teman-teman, aku menangkap di sini juga dari kartunya, mungkin ada di antara kalian yang merasa jealous, merasa ngiri, atau merasa nggak adil ya. Kenapa ya? Kok si itu udah bisa duluan? Kok orang yang ini dia bisa sih mencapai uang sekian, atau bisa lebih populer, atau bisa lebih bagus karirnya, kok aku enggak? Nah teman-teman, pikiran semacam itu hanya melemahkan kita. Tapi kalau kita bisa menggunakan orang lain ya, bersukacita atas pencapaian dia, dan bahkan kalau perlu kolaborasi aja sama dia ya kan, mungkin malah kamu jadinya bisa lebih maju.
dibanding kayak merasa ih kok dia gitu, aku nggak bisa, kok dia bisa gitu ya. Ya kenapa kita nggak justru kolaborasi dengan orang seperti itu gitu kan. Maafkan diri sendiri kalau selama ini kamu lalai, selama ini kamu kurang berusaha gitu ya, atau mungkin kamu merasa kamu punya pikiran yang negatif dan sebagainya. Maafkan diri kamu dan berempatilah, berbaik hatilah pada diri sendiri. Coba untuk kamu berikan air kepada pikiran yang positif dan kemudian singkirkan, kamu lepaskan yang tidak berguna gitu. Dan dengan demikian kamu bisa menata pikiranmu, dan pikiranmu adalah sumber dari segalanya ya, segalanya berawal dari pikiran. Nah teman-teman, itu adalah bacaan buat kamu, untuk kamu yang memilih pile nomor 1, bodywork, creative expression, talk to your angels. Keluar dari comfort zone kamu, dan ingat kamu punya resource-nya, dan kamu bisa kolaborasi mencapai life purpose kamu. Nah, kamu merasa relate kah dengan bacaan hari ini, bacaan kali ini? Aku mau nunggu feedback kamu, dan kalau kamu suka, please bantu aku pencet tombol like, karena akan bantu juga nih untuk YouTube-nya. Kemudian kamu tolong subscribe dan juga share sama teman-teman kamu supaya bisa banyak orang yang terbantu dan bisa menemukan apa tujuan hidup mereka. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Ya, sekarang adalah saatnya kita membaca pile nomor 2. Kita akan sama-sama reveal apa kartunya. Oke, kita akan membahas sekarang untuk kamu yang memilih pile nomor 2. Ada 2 kartu tarot yang aku ambil dari The Hermetic Tarot Cards, dan juga 3 kartu di sini yang aku ambil dari Life Purpose Oracle Cards. Aku akan mulai dari Life Purpose Cards-nya dulu. Ada Yoga, Family, and Author. Jadi yoga di sini bukan berarti kamu harus jadi guru yoga, teman-teman. Bukan berarti kamu perlu menekuni profesi ini sebagai profesi. Jadi disclaimer dulu ya. Bukan berarti life purpose di sini adalah ajakan untuk kamu berubah profesi atau menjadikan ini sebagai profesi. Walaupun mungkin kamu bisa, tapi paling tidak kamu tahu bahwa ini adalah nilai yang penting buat hidup kamu. Ini adalah hal yang bisa membantu mencapai life purpose kamu. Ini adalah secret talents kamu dan secret gifts kamu. Jadi yoga di sini aku melihatnya sebagai bagaimana kamu bisa balancing mind, body, and soul. Aku merasa itu adalah panggilan hidup kamu. Mungkin kamu bisa bilang bahwa bukannya semua orang begitu, Mel. Yes, bisa jadi, tapi bukan berarti semua orang punya panggilan untuk bisa sharing itu kepada banyak orang. Aku merasa kamu adalah orang yang terpanggil untuk bisa sharing mengenai balancing mind, body, and soul kepada paling tidak orang-orang sekitar kamu gitu. Jadi kalau kamu selama ini belum banyak berolahraga, apalagi belum berlatih yoga, barangkali ini adalah panggilan buat kamu untuk memulainya. Paling tidak kamu bergerak, paling tidak kamu bisa melakukan stretching, exercising ya, dan juga mendalami yoga, bukan sekedar yoga sebagai olahraga, tapi juga yoga sebagai filosofi hidup. Dan kalau memang kamu adalah instruktur yoga atau guru yoga, well, this is a confirmation ya, bahwa kamu sudah di jalan yang tepat. Kemudian family di sini, loving your friends and family is central to your life purpose. Mencintai teman-teman dan keluarga adalah hal yang menjadi panggilan hidup kamu. Dan banyak orang seringkali menganggap bahwa aduh, masa sih ngurus anak doang itu panggilan hidup, masa sih cuma jadi ibu rumah tangga misalnya adalah hal yang menjadi sebuah pencapaian. Seringkali orang mengecilkan hal itu, tapi aku mau bilang bahwa mengurus, merawat, mencintai keluarga dengan sebaik-baiknya sudah adalah sebuah misi hidup. Sudah membuat kamu mencapai misi hidup kamu sebenarnya. Nah, jadi itu yang kedua, family. Yang ketiga adalah author. Author di sini adalah bagaimana kamu mengekspresikan diri kamu, ya, terutama lewat kata-kata gitu. Nah, tulisannya adalah you have a book inside of you that wishes to be expressed. Make the time to write it. Jadi bisa jadi di antara kalian ada yang suka menulis,
Bisa jadi tulisannya dalam bentuk tulisan buku misalnya, tapi zaman sekarang banyak banget outlet ya, medium untuk kamu bisa ekspresikan diri kamu. Bisa lewat konten Instagram misalnya, atau mungkin video di YouTube seperti ini, atau mungkin podcast, atau mungkin bagaimana kamu berbagi kepada orang sekitar kamu sebenarnya. Jadi nggak harus besar dan nggak harus jauh-jauh. Nah, kalau aku gabungkan di sini teman-teman, aku bisa melihat ya, ada beberapa di antara kalian yang memang bisa berbagi kepada orang banyak, kepada family mengenai kesehatan holistik, mengenai yoga, mengenai balancing mind, body, and soul. Oke? Dan mungkin menuliskannya juga, berbagi tentang itu. Oke, jadi ini untuk yang kamu yang mau menjadikannya sebagai sebuah hal yang untuk orang banyak. Tapi ada juga di antara kalian yang bisa menggunakan ini untuk diri sendiri, berbagi ke orang-orang sekitar kamu. Tidak harus menjadikan ini profesi, bisa jadikan hobi bahkan. Ya, nah jadi ini adalah secret talents kamu yang mungkin selama ini kamu tidak terlalu anggap. Mungkin kamu belum berani mulai, atau mungkin kamu sudah jalankan. Ini adalah konfirmasi. Dua kartu tarot di sini adalah untuk menggambarkan apa yang terjadi pada kamu sekarang. Apakah kamu sudah in alignment, sudah selaras dengan misi hidup kamu? Kalau aku lihat di sini ada kartunya, ada King of Wands dan juga ada Ace of Wands. Aku merasa kamu sudah melakukan. Kalau aku rasa ya, aku rasa kamu sudah menjalankan. Aku rasa kamu sudah mengerti. Kamu sudah mengerti panggilan hidup kamu, bukan yang kayak masih meraba-raba gitu. Kamu sudah punya panggilannya, tapi mungkin kamu belum 100% menjalankannya. Mungkin kamu belum 100% yakin. Oke. Jadi King of Wands dan Ace of Wands di sini mengajak kamu untuk owning it, untuk betul-betul menjalankan apa yang menjadi panggilanmu. Berani menjalankan, berani berbagi, berani terjun gitu. Dan aku juga merasa Ace of Wands adalah sebuah simbol di sini untuk mengajak kamu mencari lagi outlet lain yang mungkin bisa mengekspresikan, kamu bisa ekspresikan diri kamu lebih lagi di sini. Oke, memantapkan apa yang sudah kamu jalankan. Aku ngerasanya seperti itu. Dan aku akan buka lagi sekarang tiga kartu tarot yang akan menggambarkan, yang akan bertanya mengenai apakah ada yang menghambat kamu untuk bisa mencapai secret talents and gifts kamu ini, bisa mencapai life purpose kamu ini. Oke, aku akan ambil kartunya sekarang. Oke, ada Nine of Pentacles, ada Queen of Wands, dan kemudian ada Two of Pentacles. Oke. Menarik, ada King of Wands, ada Queen of Wands, ada Pentacles, menarik ya. Ada yang dominan di sini. Jadi teman-teman, aku ngerasa untuk kamu yang memilih pile nomor 2, aku ngerasa bahwa gini. Aku ngerasa kalian, ada beberapa di antara kalian yang ini ada kemiripan juga ya dengan pile nomor 1 tadi. Ada yang kayaknya tuh udah cukup nyaman di tempat kalian berada, dan jadi aku bilangnya tuh berada terlalu lama di comfort zone gitu. Jadi kamu merasa kamu sudah, ya sudahlah gitu ya, ya sudahlah jalanin aja seperti ini. Dan aku melihat bahwa kamu, bedanya adalah kamu di sini tuh comfort zone yang kamu miliki di sini adalah kamu kamu nggak melihat gitu. Mungkin kamu belum melihat bahwa apa yang kamu lakukan itu bisa menjadi hal yang bisa kamu bagikan kepada orang lain. Mungkin selama ini kamu lakukan untuk diri kamu sendiri. Oke, dan bukan berarti aku minta kamu untuk sharing keluar, bukan berarti harus begitu. Tapi bagaimana kamu bisa menjalankannya, mempraktekkan apa yang sudah kamu pelajari untuk orang-orang sekitar kamu, keluarga paling tidak, atau teman. Jadi misalnya contoh yoga gitu ya, mungkin kamu suka melakukan yoga misalnya, kamu merasa ada manfaatnya buat kamu,
Nah, mungkin kamu bisa juga berbagi tentang apa yang menjadi manfaat yoga kepada keluarga kamu atau kepada teman-teman kamu, atau mungkin meditasi misalnya. Oke, nah aku merasa kamu lakukannya selama ini banyak untuk diri sendiri dan kamu nggak melihat mungkin ya bahwa ini bisa menjadi sesuatu potensi gitu, potensi yang positif untuk orang banyak. Oke, dan aku juga melihat bahwa ada di antara kalian yang mungkin masih ada keraguan gitu, masih ada keraguan untuk terjun lebih jauh ya, lebih banyak mengenai apa yang kamu lakukan di sini karena comfort zone tadi, karena kamu merasa tidak apa-apa kalau gini, kayak kalau aku nggak ngerjain aku nggak rugi apa-apa gitu. Kalau aku nggak ngerjain aku nggak rugi apa-apa, malah kalau aku kerjain mungkin bisa rugi gitu. Mungkin aku ngerasanya ada yang di antara kalian berpikirnya seperti itu. Nah, jadi aku mau bilang bahwa yes, aku tahu bahwa kalian mungkin nggak rugi apa-apa, tapi pertanyaanku adalah apakah kamu sudah merasa bahwa kamu sudah maksimal hidupnya? Apakah kamu merasa hidup kamu sudah benar-benar bermakna? Atau kamu merasa masih ada something else, masih ada satu hal lagi yang bisa melengkapi puzzle hidup kamu? Oke, nah bisa jadi ini adalah jawabannya. Melakukan betul-betul menjalankan ini dan berbagi kepada keluarga dan teman-teman kamu. Nah, aku merasa kenapa berbagi ini penting karena ada kartu ini ya, family and friends. Aku akan tanya lagi sekarang, apa sih yang perlu kamu lakukan selanjutnya sesudah ini supaya kamu betul-betul bisa menjalankan secret talents gifts kamu, menjalankan life purpose kamu. Aku akan ambil kartunya. Ada Eight of Pentacles, kemudian ada the Star, dan kemudian ada Three of Wands. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, teman-teman, ada Eight of Pentacles. Aku melihat ya bahwa ini beneran ajakan buat kamu untuk keluar dari zona nyaman kamu, untuk kamu benar-benar kerja gitu. Kerja di sini bukan berarti kamu harus kerja kantoran, bukan juga kamu harus memulai bisnis, nggak harus seperti itu, tapi make it work. Kayak benar-benar lakukan, take action gitu. Jadi kalau selama ini kamu belum take action, saatnya kamu take action. Kalau selama ini kamu sudah take action, tapi kamu merasa kamu masih setengah-setengah, ini adalah panggilan buat kamu betul-betul maksimalkan potensi kamu. Karena seperti aku bilang tadi, aku ngerasa tuh kayak kamu masih ada apa ya, kayak mungkin kamu udah jalankan cuman kayak masih belum benar-benar dimaksimalin, belum dipolin gitu loh. Dan yang kenapa kamu belum polin karena kamu udah merasa nyaman dan merasa nggak ada ruginya, sekarang nggak harus lebih baik lagi, dan malah kamu merasa apa ya, kamu bimbang mungkin apakah kamu merasa ini adalah hal yang perlu kamu kembangkan, masih ada nggak sih potensinya. Nah, jadi aku mau bilang bahwa masih banyak ide-ide baik yang kamu punya, masih banyak ide-ide brilian yang bisa kamu kembangkan, dan kamu punya potensinya. You are the star of your own show. Jadi be that star. Kamu masih punya banyak banget potensi yang bisa kamu kembangkan. Ingat itu sekali lagi. Dan di sini ada Three of Wands yang reverse. Aku juga melihat bahwa di sini kamu diajak ya untuk kamu bisa diajak untuk seperti orang ini melihat dari gambaran besarnya, bird eye view, melihat secara luas bagaimana ini kamu mungkin nggak lihat sekarang manfaatnya apa, tapi untuk kedepannya, untuk long term ini akan berdampak bagi orang banyak. Dan aku juga mau bilang gini, aku ngerasa buat kamu yang memilih plan nomor 2, life, hidup adalah apa ya aku bisa bilang ya, aku merasa buat kamu hidup adalah constant changes gitu. Aku merasa kamu adalah orang yang cukup dinamis ya, cukup dinamis, dan kamu sebenarnya orang yang suka gitu terhadap challenge sebenarnya aku rasa. Dan cuma seringkali kamu punya banyak ide mungkin, tapi kamu belum bisa execute semuanya, dan itu nggak apa-apa sebenarnya. Mungkin kamu bisa pilih salah satu atau beberapa yang kamu fokus dulu, dan coba kalau kamu perlu, kamu cari orang untuk delegasi gitu.
Karena aku ngerasa sepertinya ada di antara kalian yang memang perlu mendelegasikan gitu ya, supaya kamu bisa work on the idea dan bukan melulu orang yang terjun langsung mengerjakan. Karena kadang-kadang kalau terlalu mengerjakan terlalu banyak, kamu nggak ada waktu lagi untuk memikirkan ide-ide barunya atau menuliskan kalau kamu memang perlu menulis di sini. Dan mungkin juga ada di antara kalian yang memang sudah berkeluarga ya, dan mungkin merasa udahlah jadi ibu rumah tangga aja. Bukan hanya sekadar ibu rumah tangga pun bisa berkarya dengan caramu gitu. Nggak harus besar dan nggak harus spektakuler dan nggak harus jadi profesi yang menghasilkan uang, tapi jadikan ini misi hidup gitu. Itu sih sebenarnya. Nah, aku akan buka lagi 2 kartu kali dari kartu affirmator, dan aku akan tanya sama universe sekarang apa yang universe mau sampaikan kepada kamu mengenai secret talents and gifts kamu. Bagaimana supaya kamu bisa betul-betul bisa menjalankan happy dengan life purpose kamu. Oke? Yang pertama adalah letting go. Yang kedua adalah don't take it personally. Oke, aku akan bacakan. Yang pertama, letting go. I don't dwell on bad things that happen. I let things go because I have enough heavy things to carry around. And also, grudges aren't a great look. Nah, aku di sini letting go adalah melepaskan. Dan kalau aku lihat di sini teman-teman, itu ya, aku ngerasa letting go di sini juga termasuk ada letting go, merasa kamu harus selalu nyaman hidupnya, merasa bahwa udahlah gini aja gitu ya. Itu pun menurut aku perlu di let go. Atau mungkin di masa lalu kamu pernah mulai sesuatu dan kemudian tidak berhasil dan kamu takut memulai lagi, itu pun bisa di let go. Jadi tidak perlu kita melekat kepada hal buruk yang pernah terjadi di masa lalu. Lepaskan, karena kamu sudah punya banyak beban untuk kamu bawa-bawa. Maka lepaskan. Dan juga kebencian, dendam bukanlah hal yang menyenangkan untuk dilihat, ya kan? Yang kedua adalah don't take it personally. Jangan baper gitu ya, jangan dibawa ke hati, jangan terlalu masuk ke perasaan. If someone starts to speak unkindly to me, I'll remember that they've got something going on that has nothing to do with me. Like maybe they just pooped their pants. Yes, that's probably it. Jadi kalau ada orang yang mengata-ngatai kamu gitu ya, atau ada orang yang mungkin kalau kamu takut judgement dari orang gitu intinya, atau pernah ada di masa lalu orang yang ngomong jelek ke kamu mengenai apa yang kamu lakukan, ingat bahwa mereka juga punya masalah mereka sendiri. Barangkali mereka barusan buang air besar di celana. Ini kalau bahasanya di sini ya, mungkin mereka bahasanya buang air besar di celana. Mungkin itu yang terjadi, makanya mereka bicara sama kamu dengan nada yang tidak menyenangkan. Nah, jadi teman-teman, untuk kamu yang pilih pile nomor 2, aku merasa bahwa kamu sudah tahu apa yang kamu mau sebenarnya. Jadi kalau kamu merasa kamu terlalu stuck di comfort zone, kamu belum kembangkan potensi kamu takut judgement dari orang, kamu belum mengembangkan ide-ide, kembangkanlah sekarang. Cari bantuan, delegasi kalau perlu, be your own star in your own show, kerjakan. Jangan takut susah. Aku ngerasa kamu juga ada yang takut susah, takut kerja keras. No, it's your life purpose. You are meant to do this and you will be very happy ketika kamu melakukan ini. Oke, kalau kamu masa relate, aku mau tahu feedbacknya dari kamu. Bantu aku untuk like kalau kamu suka kontennya hari ini. Kemudian subscribe tentunya dan share kepada banyak teman-teman kamu juga sosial media, supaya banyak orang yang terbantu dan juga banyak orang yang bisa menemukan panggilan hidupnya. Terima kasih banyak. I'll see you soon. Oke teman-teman, saatnya kita membacakan pile nomor 3. Sekarang kita akan sama-sama lihat apa kartunya. Oke, buat kamu yang milih pile nomor 3, ada 5 kartu di sini. Ada 3 kartu yang aku ambil dari Life Purpose Oracle Cards dan juga 2 kartu tarot di sini aku ambil dari The Hermetic Tarot Cards. Oke, nah ini mungkin ketika kamu lihat kartunya langsung mengagetkan mungkin, dan kalau itu yang terjadi,
baguslah. Karena mungkin ini menjadi saat yang tepat buat kamu ya, untuk kamu melihat kembali hidupmu selama ini. Aku akan mulai dari 3 kartu ini dulu: Children, Career Change, dan juga Time to Decide. Nah teman-teman, buat kamu yang pilih pile nomor 3, aku melihat ada beberapa kemungkinan di sini ya, ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, aku melihat bahwa betul kamu betul-betul sekarang di posisi bahwa aduh aku udah nggak sanggup lagi gitu, aku udah nggak mau kerja kayak gini lagi, tapi aku juga bingung aku masih ngapain, bener gak sih aku tuh kalau aku jalannya ini tuh aku bisa nggak sih gitu ya. Nah aku merasa ada di antara kalian yang memang benar-benar sudah di ujung gitu ya, membuat keputusan dan mungkin menunggu jawaban, mencari jawaban. Bisa jadi ini jawaban buat kamu. Dan aku mau ngomong sedikit bahwa ini adalah general reading. Jadi kalau memang ada hal yang spesifik dan kamu merasa oke, aku rasa aku pengen berubah pekerjaan misalnya atau tujuan, langkah gitu ya, dan kamu punya opsi, bisa jadi kamu memang perlu untuk lakukan personal reading supaya kamu bisa tahu gambarannya kalau opsi A, B, C baiknya seperti apa. Itu mungkin bisa membantu juga. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, aku melihat juga bahwa yang pertama gitu ya, yang memang kalian sudah sadari perlu ada perubahan dan sudah benar-benar mau berubah. Yang kedua mungkin adalah kalian yang belum benar-benar menyadari gitu bahwa perlu benar-benar berubah, dan tiba-tiba kartu ini membuat kamu jadi ngeh bahwa kamu ternyata tidak bahagia gitu dengan apa yang kamu lakukan selama ini. Oke. Yang ketiga teman-teman adalah untuk kalian yang mungkin merasa bahwa aku sudah nggak mau kerja lagi, aku mau punya anak. Karena ada kartu children di sini. Dan ini aku bisa bilang seperti ini karena aku sering nemuin klien personal reading yang nanyanya sih karir gitu ya, tapi setelah aku buka kartunya aku nanya, kayaknya kamu sebenarnya bukan mau nanya soal karir deh, kayaknya kamu udah pengen nikah gitu, udah pengen punya anak, kamu kerja lagi. Terus mereka ketawa biasanya. Nah aku merasa ini juga bersinggungan untuk teman-teman seperti itu. Apakah ada di antara kalian? Kalau ada tolong tulis di komentar nanti. Nah jadi itu beberapa kemungkinan teman-teman, tapi secara general aku mau bilang bahwa yes, siapapun kamu yang menonton ini adalah saatnya kamu untuk menentukan ada perubahan dalam hidup kamu. You're embarking upon a career that brings you the joy and abundance that you desire and deserve. Jadi kamu sedang mau ada perubahan di sini yang bisa membawa kamu lebih banyak lagi kebahagiaan, sukacita, keberlimpahan yang kamu pengen dan sudah layak kamu terima. Dan buatlah keputusan berdasarkan suara hati kamu. Oke, dan bisa jadi memang life purpose kamu, panggilan hidup kamu, talent kamu berhubungan dengan anak-anak. Nah, ketika kita bilang anak-anak ini ada banyak hal mengenai anak-anak yang bisa kita explore. Bisa jadi kamu beneran menjadi guru anak-anak misalnya, gitu ya. Apapun yang bersentuhan dengan dunia anak-anak, atau mungkin menjual produk anak-anak, membuka sesuatu jasa atau mungkin produk jasa gitu ya yang berhubungan dengan anak-anak, apapun yang enhancing dunia anak-anak, bahkan termasuk parenting, bermasuk ke orang tuanya tapi berhubungan ke anak gitu ya, itu juga bisa sebenarnya. Dan anak-anak ini luas sekali gitu ya, mulai dari mainannya, edukasinya, makanannya, ya kan, tidurnya misalnya, ada banyak sekali ragamnya. Your life purpose involves helping, teaching, and healing children. Atau bahkan mengurus anak-anak, merawat anak-anak, beneran misalnya melahirkan, jadi ibu, itu juga termasuk. And it's okay, it's good. Oke. Nah, ada Eight of Cups dan juga ada The Foolish Man di sini. Jadi Eight of Cups di sini menggambarkan bahwa kamu perlu keluar dari sebuah situasi, leaving a situation behind. Jadi aku nggak bilang ini kamu harus
resign kalau kamu lagi kerja kantoran. Bukan berarti aku bilang kamu harus resign, tapi kalau kamu menunggu tanda, maybe this is the sign ya. Karena Eight of Cups di sini beneran kartunya ini memang mengartikan bahwa kamu perlu move on gitu, let go apa yang sudah terjadi di belakang dan move on, dan bahwa apa yang terjadi selama ini tidak lagi baik buat kamu, tidak lagi bermanfaat buat kamu. Dan foolish man ini biasanya kalau di kartu tarot biasa ya, kita sebutnya adalah the fool ya, the fool di sini, the foolish man, yang artinya untuk mulai dari awal ke nol lagi gitu ya. Ini kartunya 0, 0, mulai dari awal, embarking upon a new journey, menjadi bodoh gitu, nggak tahu apa-apa, mulai dengan mengisi gelas kamu kembali, kosongkan gelas, isi kembali gitu, dan memulai suatu hal yang baru kadang-kadang menyeramkan, kadang-kadang bikin kita takut, tentu itu sangat wajar, sangat normal, tapi teman-teman di saat yang bersamaan juga bisa jadi sangat menyenangkan, exciting gitu ya, dan ketahuilah bahwa kamu nggak akan pernah berjalan sendirian. Kalau kita lihat dari kartunya di sini, kamu selalu punya resource gitu ya, kamu selalu ada resource, ada yang menemani kamu punya bekalnya gitu untuk berjalan. Oke, kamu tidak sendirian. Kita lihat ada simbol-simbol di sini ya, ada anjingnya di sini gitu ya. Kemudian juga kamu lihat di sini dia membawa bekal gitu kan. Ada lagi mana nih? Ya kan, dia membawa barang-barang gitu yang dia bawa sambil dia jalan baru, dan petualangan baru buat hidup kamu. Oke? Nah, aku akan buka sekarang teman-teman 3 kartu tarot. Yang akan aku tanyakan adalah apa sih yang selama ini menghambat kamu untuk kamu betul-betul bisa menjalankan life purpose kamu. Aku sangat excited teman-teman terhadap bacaan yang pile nomor 3 ini, karena aku tahu ini mungkin gak mudah buat kamu, tapi you can do it. Aku percaya. Ini kartunya ada 4 of Wands ya. Kemudian ada 7 of Pentacles reverse, dan juga ada 4 of Swords reverse. Oke. Nah teman-teman, aku mau bilang begini. Ini menarik ya. Ini kartu ini menurut aku sangat berhubungan. Family, children, family. Bisa jadi yang menghambat kamu gini. Karena kita ngomong soal hambatan, bisa jadi menghambat kamu justru adalah keluarga kamu sendiri. Karena saking sayangnya kamu sama mereka, kamu takut melukai mereka kalau kamu berpindah kerja misalnya. Karena mungkin sekarang zaman serba nggak pasti. Gimana kalau kamu mulai hal yang baru? Yes, that makes sense ya kan? Kamu sangat sayang sama keluarga kamu nggak mau melukai mereka. Tapi kalau kamu bahagia, yang paling bahagia juga adalah keluarga kamu. Dan keluarga kamu akan jadi kena imbasnya, akan kena getahnya, akan jadi pelampiasan kalau kamu juga nggak happy. Yes or no? Dan juga teman-teman, yang mungkin menghalangi kamu adalah mungkin kamu punya standar tertentu gitu ya, pengen standar tertentu gitu, kamu pingin harus sempurna gitu ya. Mungkin kamu juga punya sebuah standar bahwa aku tuh belum bisa pasti gitu, makanya aku belum bisa berganti pekerjaan, atau aku belum bisa mulai hal baru. Tapi kenyataannya hidup itu kadang-kadang ya memang begitu, kita nggak bisa nunggu pasti baru bergerak. Seringkali kita bergerak walaupun kita takut, seringkali kita perlu bergerak walaupun itu nggak pasti teman-teman. Oke, dan 7 of Pentacles reverse di sini juga mengajak bahwa ketika kamu membuat pilihan yang berbeda, atau kamu mau keluar dari tempat kamu sekarang berada, kamu mau memulai satu hal yang baru, kita perlu realistis juga. Jadi pastikan kamu punya cadangan gitu ya. Itu yang aku perlu tekankan juga. Jadi kamu bukan serta-merta ganti haluan atau pindah kapal tanpa kamu pikirkan kamu sudah punya backup plan belum. Nah, backup plan di sini misalnya contoh, kalau kita ngomong soal keuangan, kamu mungkin punya dana darurat gitu ya, kamu punya tabungan yang cukup, atau kamu punya
misalnya kalau kamu belum berkeluarga, kamu punya keluarga, kamu bisa tinggal di rumah keluarga kamu misalnya, kamu nggak harus bayar kos gitu loh. Jadi atau kamu ada usaha sampingan misalnya, ada yang bisa menafkahi dulu untuk sementara. Jadi kamu tidak serta-merta begitu saja gitu mulai hal barunya. Kamu sudah punya resource, atau bahkan bukan cuma sekedar uang, tapi juga kamu sudah punya partner bisnis misalnya, atau kamu sudah nyari kerja, atau kamu sudah dapat kerjaan baru gitu sebelum kamu mulai hal yang baru lagi. Jadi hati-hati juga untuk tidak terlalu gegabah di sini, oke? Dan kemudian untuk yang bagian ini, Four of Swords reverse, di sini aku merasa hambatannya gitu ya, hambatannya juga adalah kamu yang selama ini aku bisa bilang kamu selama ini memendam potensi kamu. Kamu selama ini kayak melupakan atau mengubur gitu apa yang kamu tahu kamu suka. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan gitu ya. Jadi kita hidup nggak tahu panjangnya sampai berapa lama. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil, tapi apakah nanti di saat terakhir hidup kamu pingin, kamu puas nggak dengan apa yang sudah kamu jalankan? Dan kalau kamu pingin, yes Mel, aku pengen, aku puas dengan hidup aku sudah lakukan terbaik, then it's time to decide. Oke? Nah, sekarang aku akan buka 3 kartu lagi, teman-teman. Yang akan aku tanyakan adalah, what do you need to do? Ya, apa yang kamu perlu lakukan supaya kamu bisa fulfilling secret talents kamu, life purpose kamu. Oke, aku akan buka kartunya. Ada Death, kartu Death reverse. Kemudian ada kartu Nine of Swords reverse. Oh, ada Six of Pentacles reverse lagi. Oke, teman-teman. Untuk kamu yang milih pile nomor 3, ini aku rasa ini cukup menohok gitu, tidak menyeramkan tapi menohok gitu. Kenapa aku bilang menohok? Karena ada kartu-kartu di sini kalau aku lihat semuanya reverse, artinya benar-benar mengajak kamu untuk introspeksi, untuk refleksi. Dan juga kartu Death di sini, kematian bukan berarti kematian secara fisik ya teman-teman, tapi memang ada perubahan, ada transformasi yang perlu terjadi. Aku mungkin nanya sama kamu deh, apakah kamu merasa kamu hidup selama ini? Atau kamu merasa jiwamu mati selama ini? Apakah kamu merasa kalau kamu melakukan hal yang kamu sukai di sini, kamu akan lebih hidup? What does it take? Apa yang perlu terjadi untuk kamu mau berubah? Apa yang perlu terjadi untuk kamu bisa buat keputusan? Apakah harus menunggu kehancuran terjadi? Apakah kamu harus menunggu kamu nggak bisa tidur, kepikiran terus, baru kamu mau berubah? Aku harap tidak. Oke. Nah, aku juga mau tanya, ini adalah aku sekalian, ini kayak kita card reading tapi sekalian coaching ya jadinya ya, tapi that's what's fun about card reading sama aku. Aku biasanya suka bertanya juga sama kalian, jadi bukan sekedar satu sisi aku baca, tapi juga aku nanya sama kalian. Apa sih yang orang lain bilang bagus mengenai kamu gitu? Itu seringkali adalah hal yang bisa kamu tanyakan untuk tahu apa secret talents kamu. Karena seringkali orang lain lebih ngerti gitu ya, orang lain bisa observe, bisa mengamati. Apa sih yang orang suka puji kamu, bilang, kamu bagus loh ngerjain ini. Kamu bisa dicari orang untuk melakukan apa? Untuk melakukan, orang meminta bantuan kamu untuk apa biasanya? Nah, itu bisa menggambarkan secret talents kamu sebenarnya. Oke, jadi kamu bisa tanya sama orang, dan kamu bisa coba refleksi, renungkan lagi apa legacy yang kamu mau persembahkan buat dunia sebelum kamu meninggal gitu kira-kira. Semoga itu bisa pertanyaan yang langsung menjurus ya, langsung to the point, menohok, dan membantu kamu membuat keputusan. Nah, sekarang teman-teman, aku akan buka 2 kartu. Aku ambil dari kartu Affirmator. Aku akan tanya sama alam semesta, sama universe, apa sih message-nya buat kamu hari ini? Bagaimana kamu bisa benar-benar punya hidup yang bermakna, bisa fulfilling your destiny, your secret talents, your life purpose. Yang pertama, teman-teman, oh wow, ada kartunya di sini, worthiness. Yang kedua, beauty. Aku suka banget nih ya kata-katanya. Aku bahkan kayak
auto terharu nih dapat kartu ini. Yang pertama adalah worthiness, merasa berharga. Apakah teman-teman kamu merasa berharga loh untuk bisa lakukan apa yang kamu mau? Atau jangan-jangan selama ini kamu cuma nurut apa kemauan orang lain, orang tua, masyarakat? Kamu masih cukup berharga nggak sih? Kamu merasa cukup pantas, layakkah untuk hidup bahagia, menjalankan misi hidupmu? Hanya kamu yang bisa menjawabnya. I'm worthy of the ultimate happiness. I deserve and accept it. And damn it, I'm not going to feel guilty about it when I get it. Guilt is not invited to my happiness party. I won't even tell him where it is. If he asks about it, I'll be like, no, I think you're thinking of something else. And then I'll run away very quickly. Aku berharga atas kebahagiaan yang tertinggi. Aku berhak, aku layak, dan aku menerimanya. Dan tahu gak sih, aku tuh gak akan merasa bersalah untuk semua kebahagiaan yang aku dapatkan. Rasa bersalah tidak aku undang ke pesta kebahagiaanku. Aku gak akan bilang bahkan ada di mana pestanya. Kalau dia nanya, aku akan bilang, kayaknya kamu mikirin hal lain deh, dan aku akan pergi begitu saja. Beauty, kamu merasa dirimu, aku rasa berhubungan ya, worthiness and beauty di sini. I'm beautiful even when I don't think it. I'm beautiful even when I don't see it. I'm beautiful no matter how many people don't say it. I'm beautiful. I don't even care if you know it. I'm beautiful, which is why I don't have to try so hard all the time to show it. Ini indah banget ya teman-teman ya kalimatnya. Aku indah, aku cantik. Walaupun kadang-kadang aku nggak berpikir demikian. Aku indah, aku cantik. Bahkan ketika aku tidak melihatnya. Aku cantik. Walaupun tidak ada orang yang mengatakannya. Aku cantik dan aku tidak peduli apakah kamu tahu tentang itu. Aku cantik dan karena itu aku tidak perlu berusaha terlalu keras untuk membuktikannya, untuk menunjukkannya. Nah teman-teman yang milih PAL nomor 3, ketahuilah bahwa kamu cantik, kamu indah, kamu berharga, kamu pantas, layak, berhak mencicipi semua kebahagiaan, kelimpahan hidup, melakukan hal yang kamu sukai, kamu cintai, yang menjadi panggilan hidupmu. Oke, aku harap ini resonate buat kamu. Aku tunggu komentarnya di feedback. Dan kalau kamu suka, kasih tombol like buat aku. Bantu aku juga untuk subscribe dan share ke teman-teman kamu supaya bukan cuma kamu tapi banyak orang lain yang bisa terbantu, supaya orang-orang di luar sana juga bisa menyadari apa yang menjadi talent mereka dan life purpose mereka, dan supaya mereka bisa hidup damai bermakna juga karenanya. Oke, thank you so much teman-teman, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ya, sampailah kita sekarang di PAL nomor 4. Kita akan sama-sama reveal apa kartunya. Kita buka ya. Yes, ini untuk kamu yang memilih PAL nomor 4. Ada 5 kartu, ada 3 kartu di sini yang aku ambil dari Life Purpose Oracle Cards, dan 2 ini yang aku ambil dari The Hermetic Tarot Cards. Aku akan mulai dulu membahas yang 3 di sini. Ada Travel, Energy Healing, dan Spiritual Teacher. Jadi ini berkaitan dengan your secret talents and gifts ya. Jadi talent kamu yang tersembunyi, life purpose kamu yang mungkin kamu belum sadari. Ya. Oke, yang pertama adalah travel. Travel di sini berkaitan termasuk ya, berkaitan dengan travel dalam arti kamu berpergian. Jadi kamu perlu berpindah-pindah. Jadi kalau aku lihat berpindah-pindah di sini bisa pertama kamu berpindah-pindah tempat. Jadi memang kamu kerjaannya banyak berhubungan dengan berpindah-pindah tempat gitu ya, ke tempat lain, ke kota lain, negara lain misalnya. Atau misalnya juga kamu perlu fleksibilitas dalam bekerja. Jadi travel sini juga artinya bisa juga fleksibel gitu. Jadi being flexible dalam pekerjaan, tidak rutin, tidak konstan, tidak menjemukan gitu ya. Selalu ada challenge baru misalnya.
Yang kedua, travel di sini juga termasuk traveling through technology gitu. Jadi kalau travel di sini juga kita ada laptop di sini ya. Jadi aku rasa ini banyak banget berhubungan dengan apa yang kita lakukan sekarang, yaitu melalui social media, melalui internet gitu ya. Jadi kamu bisa mengerjakan pekerjaan kamu lewat teknologi, lewat internet. Itu juga salah satu maksud dari kartu travel gitu. Jadi travel secara fisik maupun travel secara melakukannya secara massal, secara global, secara nasional kah gitu ya, lewat bantuan teknologi. Kemudian energy healing dan spiritual teacher. Aku mau disclaimer dulu teman-teman di sini bahwa kartu-kartu ini bukan berarti kamu harus berganti profesi atau beralih atau menambah profesi, bahkan bukan berarti perlu dijadikan profesi. Tapi ini adalah sebuah panggilan yang mungkin bisa menambah makna dalam hidup kamu, bisa menambah gairah dalam hidup kamu, passion gitu ya, dan juga bisa membuat kamu semakin mendekat gitu ke siapa diri kamu sebenarnya. Jadi sekali lagi ini bukan berarti kamu perlu ganti profesi. Nah, spiritual teacher energy healing aku akan baca di sini. Your natural energy healing abilities are an important part of your life purpose. Dan di sini you heal with your classes, sessions, and seminars. Nah, jadi aku mau bilang bahwa teman-teman, apapun pekerjaanmu saat ini, apapun bisa kamu kerjakan. Tapi pastikan dan biarkan bahwa kamu membawa misi spiritual dalam pekerjaanmu. Kamu membawa kebaikan dalam pekerjaanmu. Pekerjaannya bisa apapun, bahkan sesederhana misalnya ya, pelayan restoran, penyapu jalan, apapun bisa kamu kerjakan. Tapi bagaimana kamu membawa hati kamu dalam pekerjaanmu, kamu menyalurkan energi cinta kasih dalam pekerjaanmu, kamu menjadikan pekerjaanmu sebagai ibadah gitu. Ya, itu aku rasa penting sekali di sini pesannya. Jadi bukan berarti kamu harus jadi guru spiritual atau langsung belajar mengenai reiki lah, mengenai kristal lah, cakra. Bukan berarti harus begitu. Walaupun mungkin ada di antara kalian mendapat kartu ini pesannya seperti itu. Ya, tapi tidak berarti harus seperti itu. Tapi pastikan kamu membawa misi hidup kamu untuk menyalurkan kebaikan, menolong orang ke dalam apapun profesimu. Oke. Nah, di sini dua kartu tarotnya, ada Princess of Swords dan juga ada Princess of Pentacles, sama-sama princess di sini. Elemennya aja yang berbeda. Pertanyaan untuk dua kartu ini adalah what's going on in your life? Apakah sudah selaras dengan misi hidupmu? Kalau aku lihat dari pesan di kartu tarot ini, aku merasa yes, sudah selaras, tapi kamu perlu integrasikan semakin kuat lagi, semakin maksimal lagi. Princess of Swords menggambarkan seseorang gitu ya, yang penuh keberanian, yang berani untuk menyatakan kebenaran versinya, untuk bisa tegas kalau memang diperlukan. Kemudian dia juga berpegang pada apa yang dia yakini sebagai nilai hidupnya gitu. Orang yang berdaya, orang yang benar-benar berani mendobrak gitu ya. Kemudian Princess of Pentacles adalah orang yang satu sisi aku melihat dia tuh ada sisi lembutnya, tegas tapi lembut gitu, kayak tidak agresif tapi konstan dan persisten gitu, dan juga elegan gitu, melakukannya dengan elegan tapi penuh dengan passion di saat bersamaan. Dia tahu siapa dirinya, dia tahu kualitas dirinya. Nah, aku ingin teman-teman, inilah yang kita bisa bawa dalam pekerjaan kita, apapun itu. Kita bisa bawa kualitas ini dalam profesi kita, dalam menjalankan hidup kita terhadap siapapun, baik di pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Aku harap ini bisa make sense ya, kartu-kartunya. Aku akan ambil sekarang 3 kartu.
yang akan menjelaskan apa sih yang mungkin menghalangimu selama ini untuk mencapai life purpose kamu ini, untuk menjalani secret talents ini. Apa yang membuat ini menjadi secret? Apa yang kamu perlu tahu gitu ya, apa yang mungkin menghalangi. Oke, aku akan ambil sekarang ini kartunya. Seven of Wands reverse, ada Ace of Pentacles, dan kemudian ada Queen of Swords reverse. Oke, aku akan bacakan teman-teman. Oke, kalau aku lihat dari 3 kartu ini, sebentar. Yang pertama, apa yang menghalangi? Gini, aku merasa menghalangi adalah gini ya, aku melihat bahwa kalau mengenai ini kan aku memang bukan kebetulan dia ada di sini posisinya. Memang berpergian sekarang ini jadi tidak memungkinkan atau belum atau sulit gitu ya untuk kamu yang memang involve traveling. Misal traveling ini bahkan nggak harus jauh. Kalau pekerjaan kamu perlu ketemu customer secara fisik selama ini dan sekarang kamu nggak bisa, tentu jadinya lebih sulit gitu ya, menantang gitu. Jadi aku melihat di sini aku mengajak kamu untuk fokus ke kesempatannya, peluangnya dibanding krisisnya gitu. Betul, kamu mungkin nggak bisa travel, oke. Mungkin betul ada keadaan yang sulit dalam keuangan, bisnis dan sebagainya. Tapi coba lihat positifnya apa, yang bisa jadiin peluang apa gitu. Dan lihat loh, di tengah-tengah kesulitan kamu masih bisa bertahan. Dan bahkan ya jangan ngomong thriving dulu ya, ngomong bertahan dulu. Kamu masih bisa bertahan, itu sudah sangat bagus. Dan coba lihat ke dalam diri kamu, apa sih kualitas yang bikin dirimu bisa bertahan sebenarnya. Nah, coba pelihara itu dan kembangkan. Jadikan kualitas itu menjadi misi hidup kamu justru. Mungkin memang itu, kamu born to do that gitu, untuk bisa resilient gitu, untuk bisa tahan banting gitu. Itu. Jadi jangan takut dengan perubahan, jangan khawatir untuk akan masa depan. Kemudian aku juga melihat di sini kadang-kadang kamu menyepelekan ya. Aku lihat kadang-kadang kamu menyepelekan uang kecil gitu. Kalau aku melihat Ace of Pentacles, aku suka bilang gitu. Somehow buat aku itu resonate banget. Jangan sepelekan uang kecil. Jadi dalam arti gini, dalam case talent kamu di sini, jangan sepelekan apa yang bisa kamu tularkan. Positivity, good vibe yang bisa kamu tularkan lewat pekerjaan kamu. Mungkin pekerjaan kamu bidangnya mekanik gitu ya, atau mungkin bidangnya adalah mengenai kimia gitu misalnya. Ya mungkin nggak ada hubungannya sama sekali gitu dengan energy healing, spirituality. Tapi tidak berhubungan. Kamu tidak tahu betapa bisa berdampaknya peran kamu sebagai seorang individu terhadap orang lain melalui apa yang kamu kerjakan. Sekali lagi, profesi hanyalah jembatan. Siapa kamu yang menentukan jembatan itu akan menjadi jembatan yang indah, enak untuk dilalui, atau jembatan yang menyusahkan untuk dilalui, ya kan? Jadi jangan sepelekan apa yang kamu lakukan ini, dan jangan sepelekan uang kecil dalam arti gini. Kalau mungkin apa yang kamu kerjakan ini kesannya kecil gitu ya, dalam untuk misalnya gini ya, terutama untuk kamu yang memang mengerjakan spirituality untuk karir kamu. Jadi untuk kamu yang memang melakukannya sebagai profesi, aku ngerasa ya sekarang ini wellness, holistic healing dan sebagainya tuh udah jadi kayak industri gitu. Dan kadang-kadang orang mengacunya tuh ke uang, bukan lagi pelayanan. Yes, apa yang aku lakukan juga menghasilkan uang, betul. Tapi aku ingin teman-teman fokus kepada pelayanan, bukan kepada uangnya, gitu ya. Jadi jangan sampai kita salah kaprah dan kemudian karena berpikir mengenai uang tidak mau memulai, atau karena berpikir mengenai uang kita jadinya tidak murni lagi gitu ya, tidak melayani dengan sepenuh hati. Oke.
Dan Queen of Swords reverse di sini, aku rasa reverse di sini juga mengajak kamu untuk introspeksi. Apakah kamu sudah benar-benar tegas terhadap value hidup kamu? Apakah kamu sudah melakukan pekerjaan kamu, hidup kamu sesuai dengan yang kamu anggap benar? Atau kadang-kadang kamu kompromi terhadap nilai hidup kamu. Misalnya, kamu udah tahu ini tuh nggak sesuai nilai hidup kamu, atau kamu udah tahu ini nggak integritas gitu ya, nggak berdasarkan integritas, atau kamu tahu ini nggak jujur, ini korupsi misalnya. Kamu kerjain atau kamu nggak kerjain gitu. Itu loh, kadang-kadang ini kamu diuji di sini. Aku ngerasa untuk kamu yang pilihan nomor 4, kamu diuji untuk bisa ke level selanjutnya. Bagaimana kamu membawa pekerjaan kamu sebagai ibadah gitu. Oke? Nah, itu hambatannya. Mungkin sekarang aku akan tanya 3 kartu lagi. Apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu bisa benar-benar fulfilling your talents and gifts dan life purpose. Ada King of Cups di sini, teman-teman. Kemudian ada King of Wands reverse, dan kemudian ada Knights of Swords reverse. Wow, ini semua pejuang-pejuang yang keluar semuanya. Ya, lihat kartunya deh. Ini semua pada keluar semua. King, Queen, Prince, Princess, semua pada keluar ya. Aku ngerasa apa yang perlu kamu lakukan, jadilah kesatria gitu. Aku ngerasa kamu di pekerjaanmu, siapapun kamu yang nonton ini, mau apapun pekerjaannya, mau berhubungan dengan spiritual ataupun tidak, jadilah kesatria dalam pekerjaanmu. Kesatria di sini adalah memperjuangkan kebenaran, mempertahankan kebaikan, menyalurkan kebaikan, menjadi sarana, menjadi wadah, bersedia memberi lebih gitu. Kadang-kadang bahkan bersedia berkorban untuk kebaikan ya. Nah, jadi aku ngelihat di sini besar gitu ya, untuk aku ingin support kalian gitu. Aku ngerasa kartu-kartu ini datang gitu ya, hadir untuk kamu semakin percaya diri gitu, bahwa kamu bisa, kamu sudah di jalan tepat, mantapkan gitu. Dan kamu nggak tahu gitu, kadang-kadang kamu nggak ngeh bahkan betapa besar yang efek gitu yang kamu lakukan, impact yang kamu berikan kepada orang lain tanpa kamu sadari. Jadi sambil aku memuji kamu, terima pujiannya. Kadang-kadang mungkin kamu susah menerima pujian, tapi sekarang ini coba terima pujiannya. Sadari, berterima kasihlah, bersyukurlah atas semua kesempatan yang kamu dapat selama ini untuk kamu bisa menyebarkan kebaikan, dan lakukan itu terus. Lanjutkan, teruskan. Oke? Aku akan buka 2 kartu sekarang dari kartu Affirmator. Yang aku tanyakan adalah apa pesan dari universe untuk kamu supaya kamu bisa benar-benar punya hidup yang bermakna, yang bahagia, sesuai dengan apa talent kamu, apa gift kamu sebagai seorang manusia. Yang pertama adalah joy. Kemudian yang kedua, communication. Oke, aku akan baca. Yang pertama, joy. To enjoy something, I simply need to add joy to it. Aku rasa ini berkaitan ya. Jadi joy ini, jadi kadang-kadang kita melihat spiritualitas atau kebaikan tuh sempit gitu ya, seakan-akan kita mikirnya kebaikan tuh CSR gitu misalnya, atau mungkin pesannya harus yang ke arah berbuat baik gitu. No, nggak harus seperti itu. Being happy saat kamu bekerja itu sudah sebenarnya, itu sudah energy healing gitu. Kamu healing diri kamu dan rekan-rekan kerja kamu loh tanpa kamu sadari, partner bisnis kamu, customer kamu, supplier kamu. Just adding 1 ingredients, joy misalnya. Joy is like butter. I can put it on anything and it will make it way better. Today I will add joy to everything. Really slather it on. Today I am the Orville Redenbacher of joy, and life's popcorn is about to get it. Jadi, untuk menikmati sesuatu, kamu hanya perlu menambahkan sukacita ke dalamnya. Sukacita itu seperti
butter, seperti mentega gitu. Kamu bisa taruh itu ke atas apapun dan semua jadi lebih enak gitu kan. Nah, jadi hari ini komitmen kamu adalah untuk menambahkan sukacita ke apapun yang kamu lakukan. Dan biarkan hidup kamu jadi lebih kayak popcorn gitu ya, jadi lebih bergairah, lebih semangat, lebih happy gitu. Nah, itu yang kedua adalah communication. Wonder how that other person's feeling, ask them. Wish they knew how you were feeling, tell them. You've just been drafted into the communication army, where there is a strict do ask or do tell policy. Speak with kindness and gentleness, and reach an understanding. If you don't, assumption will just make asses of everyone, including the person who came up with that aphorism. Jadi makna dari kartu ini adalah komunikasi itu penting sekali. Kalau kamu pengen tahu apa perasaan orang, tanyakan. Pengen orang tahu apa yang kamu rasakan, kasih tahu. Jadi kasih, ekspresikan. Nah, aku rasa kamu yang mendapat kartu ini, energy healing dan spirituality, aku rasa banyak berkaitan dengan komunikasi. Bagaimana, karena pada akhirnya semua adalah mengenai komunikasi. Bagaimana kamu bisa menyampaikan kebaikan, bisa menularkan kebaikan, sukacita ke tempat kerjamu, ke profesimu, ke keluargamu, orang-orang sekitarmu. Itu memerlukan komunikasi. Jadi pesannya adalah berhenti berasumsi, ekspresikan dan bertanyalah kalau memang kamu perlu bertanya. Itu dan itu gini, somehow it heals gitu ya. Somehow communication heals. Komunikasi bukan cuma sekedar komunikasi, juga berempati, juga untuk menyayangi, mengasihi, peduli gitu. Jadi kalau kamu bisa membawa kepedulian aja ke tempat kerjamu, kamu sudah melakukan energy healing. Kamu sudah seperti quote and quote spiritual teacher di tempat kerjamu. Jadi kamu bisa terapkan seperti itu. Oke? Jadi teman-teman, file nomor 4 gimana? Kamu merasa relate? Kamu bisa praktekin? Aku akan tunggu feedbacknya di kolom komentar. Dan kalau kamu merasa ini bermanfaat, please bantu aku untuk kasih tombol like dan juga subscribe, dan bantu aku untuk share ini kepada teman-teman kamu sosial media, karena aku yakin banget ya banyak orang yang butuh tahu apa sih sebenarnya talent mereka, gimana mereka bisa fulfilling life purpose mereka. Semoga mereka yang nonton ini juga bisa terbantu. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi. Nah, saatnya giliran kamu sekarang yang pilih file nomor 5. Oke, kita akan sama-sama buka apa kartu buat kamu hari ini. Oke, kamu yang memilih pile nomor 5, ini adalah kartu-kartu kamu. Ada 2 kartu yang aku ambil dari The Hermetic Tarot Cards dan 3 kartu di sini yang aku ambil dari Life Purpose Oracle Cards. Kita akan cari tahu apa secret talent kamu. Nah, kartunya aku akan mulai dari yang 3 ini dulu. Kartunya menarik ya, ada Trust, Support, dan Leadership. Nah, aku merasa buat kamu yang memilih pile nomor 5, aku merasa ini memang buat kamu, orang-orang yang saat ini merasa bahwa mungkin ada satu ya. Pertama, kamu memang tahu bahwa kamu adalah seorang leader dan kamu butuh 2 kata ini untuk kamu bisa semakin mantap di jalan kamu sekarang. Dan ada yang mungkin di antara kamu juga yang merasa, aku tuh kayaknya nggak ada talent apa-apa deh gitu. Aku kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain deh. Aku kayaknya nggak punya bakat gitu. Nah, kata siapa? Seringkali menjadi seorang supporter itu adalah perlu bakat gitu. Ya, aku akan mulai dari yang pertama, Trust. Trust ini adalah percaya. Trust your feelings and dreams to guide your career path. Jadi, untuk bisa memilih life purpose, menjalankan talent, butuh keyakinan, termasuk yakin sama diri sendiri. Yakin bahwa kamu bisa dan tidak harus menjadi seorang yang sempurna untuk melakukan apa yang kamu suka. Ibaratnya gini, kamu suka main badminton, tapi kamu bukan berarti kamu harus jadi atlet badminton. Kamu suka main biola, kamu kan nggak harus jadi musisi.
tapi kamu tetap bisa main biola. Cukup untuk kamu yakin, bukan yakin kamu bisa main biola, yakin bahwa kamu boleh main biola. Make sense maksud aku ya teman-teman. Jadi melakukan yang memang dorongan dari badan kamu, dari jiwa kamu tuh, aku suka ini, aku mau lakukan ini mendatangkan joy dalam hidup aku. Dan kita mungkin seringkali nggak melihat ini, tapi trust ini juga termasuk intuisi. Jadi aku ngerasa salah satu talent kamu adalah intuisi kamu, dan tidak semua orang, bahkan kamu mungkin nggak menyadari bahwa ini adalah hal yang jadi talent. Kamu kayak ngerasa, aku kayak talent deh, aku kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Kata siapa? Intuisi itu adalah talent dalam hal ini ya. Dan support, banyak orang juga ngerasa aku kayaknya cuman jadi kaki tangan doang, jadi anak buah doang. Tahu nggak sih, untuk jadi anak buah, untuk jadi karyawan, pegawai yang baik, itu dibutuhkan kehebatan tersendiri. Sometimes menjadi seorang supporter itu sangat dibutuhkan. Dan kalau kamu merasa kamu adalah supporter, own it, gak apa-apa, it's good. Your life purpose fully supports you. Yang ketiga adalah leadership. Ini aku rasa ada dua hal di sini. Yang pertama, memang kamu adalah seorang leader dalam perusahaan, dalam bisnis gitu ya. Dan ini kartunya ada di sini untuk mempertegas lagi peran kamu sebagai seorang leader, bahwa yes, kamu memang berbakat memimpin, kamu berbakat membawa orang, kamu punya karisma, kamu bisa mempengaruhi orang lewat kata-katamu, lewat tindakan kamu, jadi teladan gitu. Merasa layaklah untuk peran itu, dan belajarlah untuk bisa jadi leader yang baik. Satu sisi, leadership juga di sini artinya adalah take charge, untuk berani mengambil sikap. Ya, untuk berani memutuskan, untuk berani juga untuk bisa menjadi pemimpin yang baik, kadang-kadang kamu perlu menjadi karyawan yang baik gitu. Dan menjadi seorang supporter tuh nggak selalu mudah gitu. Jadi aku rasa ini juga saling berkaitan. Dan menariknya lagi adalah kartu tarot 2 di sini, yang menurut aku ini dua hal yang somehow kelihatannya kayak kontradiktif tapi saling mengisi. Yang pertama adalah The Hermit, yang kedua adalah Universe, atau di kartu tarot tradisional kita kenal dengan nama The World ya. Kebayang nggak sih ada dua kartu major arcana di sini, Hermit dan The World, Universe. Hermit mengajakmu untuk ke dalam, untuk kamu melihat diri kamu. Dan aku yakin sekali ya teman-teman, untuk kamu yang seorang leader, untuk kamu seorang supporter, untuk bisa punya intuisi yang tepat, kamu perlu be the hermit. Kamu perlu menyendiri, kamu perlu bertapa, kamu perlu kenal siapa diri kamu. Kalau kamu sudah menemukan cahaya dalam diri kamu, kamu bisa jadi pemimpin dan kamu bisa berbagi kepada dunia. Sebelum kamu menemukan diri kamu, ya bukannya nggak bisa sih, tapi ketika kamu melakukan perjalanan ke dalam, menemukan diri kamu menjadi bebas. Kamu juga bisa jadi diri kamu apa adanya ketika kamu memerankan peran kamu ini di sini. Kamu bisa melewati banyak tantangan gitu. Kamu bisa melewati semuanya dan kamu tetap bersinar gitu ya. Kenapa? Karena kamu sudah melewati malam-malam panjang pencarian, malam-malam gelap di sini juga. Jadi aku rasa untuk kamu yang memilih pile nomor 5 ini, kalau kamu belum, kamu perlu lakukan banyak pencarian juga ya, spend time dengan diri sendiri untuk kamu bisa menemukan jawaban dari kegelisahan kamu, apapun pertanyaan kamu mengenai pekerjaan, profesi, atau keputusan yang perlu kamu ambil. Kalau kamu merasa butuh support, juga kamu bisa cari support sebenarnya. Karena leader bukan berarti kamu berjalan sendirian. Leader juga adalah orang yang berani mengakui kalau dia butuh bantuan. Oke. Nah, aku akan ambil lagi 3 kartu sekarang teman-teman dari kartu tarotnya. Apa sih
yang mungkin menghalangimu untuk menjalankan talent kamu ini. Oke, aku akan ambil kartunya sekarang. Oke, yang pertama adalah Eight of Swords, Eight of Swords, nggak reverse ya, Eight of Swords. Kemudian, oh, ada The Hermit lagi. Oh my god, ada The Hermit lagi double, teman-teman. Ini kayaknya nggak cukup Hermitnya satu kali keluar ya. Kebayang nggak sih? Ini ada Eight of Cups reverse. Wow. Apa yang menghalangimu ya? Ini kan apa yang menghalangimu? Yang menghalangimu pertama, ini aku suka banget kartu ini karena aku selalu merasa kartu ini menggambarkan ilusi pikiran kita. Kita merasa kita terjebak, kita merasa kita nggak bisa, padahal itu hanyalah ketakutan kita sendiri, keterbatasan pikiran kita. Kita merasa kita terkungkung, padahal nggak ada yang mengkungkung kita selain pikiran kita sendiri. Jadi kalau kamu merasa kamu terlalu overthinking, kamu insecure, kamu worry terhadap masa depan atau dirimu sendiri, kalau kamu merasa butuh bantuan profesional, cari bantuan profesional. Kalau kamu merasa kamu yakin kamu bisa, lepaskan ilusi-ilusi itu dan tetap maju saja, bergerak saja. Yang kedua, yang menghalangi kamu, kenapa tulisannya Hermit di sini? Aku ngerasa pertama adalah ini bisa jadi buat kamu yang kurang waktu menyendirinya, kurang me time-nya, bukan me time untuk sekedar bersenang-senang ya, tapi me time untuk menemukan siapa kamu, untuk mencari jawaban dalam dirimu, untuk benar-benar cultivate, melatih dirimu. Yang kedua, ada kemungkinan kamu jadinya terlalu menyendiri dan kamu tidak berani minta bantuan ketika diperlukan. Seorang leader perlu bisa delegasi. Seorang leader yang baik perlu bisa percaya, trust. Ingat ya, ada kartu trust di sini. Bisa percaya sama orang yang dia berikan tugas bahwa orang itu bisa eksekusi tugasnya, sehingga itu baru bisa berjalan gitu, ya kan? Kalau kamu nggak percaya orang itu bisa melakukan, kamu bukan seorang leader jadinya. Kalau kamu nggak bisa, aku bukannya mau bilang kamu salah ya, tapi maksudnya kalau kamu perlu bisa melatih juga orang yang kamu berikan tugas untuk bisa melakukan apa yang dia perlu kerjakan. Mungkin tidak sempurna sesuai mau kamu, tapi tidak apa-apa. Kamu perlu percaya, menjadi supporter. Jadi minta bantuan itu bukan berarti lemah, justru minta bantuan adalah tanda bahwa kamu kuat. Dan lepaskan beban-beban yang terlalu mengungkung kamu. Aku ngerasa leader di sini juga gini ya, aku merasa mungkin di antara kamu ada yang membawa beban terlalu banyak, kayak merasa semuanya bisa kamu kerjain sendirian. No, berbagi tugaslah, minta bantuanlah, jangan kerjain semuanya sendiri. Yes, kamu perlu menyendiri untuk menemukan siapa kamu, tapi jangan sampai kamu jadinya terlalu menyendiri, semuanya kerjain sendirian ya. Sekarang aku lihat lagi apa yang perlu kamu lakukan next. Ada Ten of Cups di sini, Ten of Cups, and then ada lagi Queen of Cups, dan berikutnya ada Two of Swords reverse. Menarik ya. Nah, jadi teman-teman, apa makna dari tiga kartu ini? Apa yang perlu kamu lakukan selanjutnya? Yang pertama, Ten of Cups di sini, kartu ini melambangkan happiness sebenarnya, tapi karena dia reverse, teman-teman, kamu diajak untuk refleksi, untuk mencermati. Nah, sekali lagi kita ngomong Hermit ya, kita mencermati ke dalam. Gini loh, aku ngerasa ada di antara kalian yang mungkin kayaknya kerja terlalu keras ya. Mungkin ada nih di antara kalian yang kerja terlalu keras sehingga kartu ini muncul juga. Kamu diajak lagi untuk bertanya, kamu ngelakuin semua ini buat apa? Iya, bisa menafkahi keluarga, supaya keluargaku makmur, keluargaku bahagia. Yes, apakah itu sudah terwujud? Atau jangan-jangan pekerjaan kamu menghalangi kamu untuk bisa punya keluarga bahagia? Celakanya teman-teman, itu yang sering kali terjadi. Pekerjaan yang kita kira bisa membahagiakan keluarga malah membawa keluarga kita jadi tidak bahagia. Jadi ingat kembali kenapa kamu mau melakukan ini semua. Oke. Yang kedua, Queen of Cups. Jadilah seseorang yang lembut tapi tegas, yang bisa ngomong tapi juga mandiri.
Agak susah ya, mungkin ya, challenging ya. Tapi ini ajakannya untuk memerankan peran tersebut gitu. Dan memang itu adalah challenge-nya jadi leader, ya kan. Untuk tegas tapi juga lembut gitu kan, untuk punya struktur tapi juga fleksibel, untuk bisa merangkul semua orang tapi juga bisa dihormati. Yes, aku tahu itu nggak mudah, tapi ini sepertinya talent kamu ya, dan ini adalah challenge kamu. Dan Two of Swords reverse di sini teman-teman, aku rasa ada kegalauan di sini yang teman-teman lagi hadapi juga, makanya dibilang di sini take charge of the situation. Jalan A atau B atau C, bahkan apapun jalan yang kamu pilih adalah jalan yang terbaik yang bisa kamu pilih di hari ini. Kadang-kadang kita mikir kalau nyesel ntar gimana ya, kalau ini gimana, kalau itu gimana. Well, yang kamu lakukan hari ini adalah yang terbaik yang kamu bisa lakukan. Gak apa-apa. Oke? Dan aku akan ambil lagi 2 kartu teman-teman dari kartu Affirmator yang akan menjawab apa sih pesan universe buat kamu supaya kamu bisa hidup sesuai talent kamu, gift kamu, supaya kamu bisa benar-benar menjalani hidup yang bermakna sesuai dengan peran kamu dalam dunia ini. Oke, aku akan buka kartunya. Wow, oke. Ini menarik sekali. Ini menarik karena berhubungan sama si Two of Swords di sini. Pertama adalah no need to do. Kedua, gentleness. Wow. Oke, yang pertama no need to do. I am exactly where I need to be, exactly when I need to be. There's nothing more I need to do. Amin. Yes, there will always be laundry and taxes, but in terms of my life's path, I don't need to do anything because I am already here. I take a deep breath. Relax and trust. Oh my God, ada trust di sini, ada trust di sini. And then do the laundry. Teman-teman, wah ini kartunya bagus banget ya. Aku juga merasa terharu baca kartu ini buat kamu, teman-teman PL nomor 5, bahwa kamu tidak perlu menjadi orang lain untuk melakukan apa yang kamu lakukan. Kamu sudah di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Nggak ada lagi yang kamu perlu kerjakan. Ya tentu saja ada hal seperti kamu perlu nyuci baju, kamu perlu ngerjain pajak gitu ya. Tapi berurusan dengan jalan hidupmu katanya, kamu nggak perlu melakukan apapun lagi karena kamu sudah ada di sini. Ini super menarik karena aku merasa teman-teman PAL nomor 5, your secret talents, your gifts is your existence, is your presence. Apalagi kalau kamu emang seorang leader, dengan kamu hadir aja orang tuh udah terbantu. Itu aku rasa leader tuh kayak gitu ya. Dengan kamu ada aja, karyawan kamu udah ngerasa tenang gitu. Atau sebaliknya, atau kalau kamu memang apapun peran kamu, setinggi apapun jabatan kamu di perusahaan atau di bisnis kamu ada di sana aja orang udah tenang gitu loh. Jadi percayalah pada kemampuan itu. I take a deep breath, aku menarik nafas panjang, relax, dan percaya. Percaya pada dirimu, pada semuanya, dan kemudian kerjain tuh laundry-nya. Kerjain apa yang kamu perlu kerjain. Kedua, gentleness. Wah, ini aku rasa bagus karena relate dengan being a leader juga. I speak with, berhubungan juga dengan Queen of Cups di sini ya. I speak with gentleness and I listen with gentleness. I align with the gentlest part of myself and I take joy in being receptive, open, and unafraid. I'm like a baby deer who's best friends with a baby elephant. The baby elephant wraps its little trunk around my shoulders and we lie down gently on the grass, daydreaming and talking about what sorts of humans the cloud look like. Lembut, kelembutan.
Aku rasa banyak leader di dunia ini, pada dunia dewasa ini yang butuh kata ini, satu kata ini, kelembutan. Aku berbicara dengan kelembutan dan aku mendengar dengan kelembutan. Aku selaras dengan bagian yang lembut dari diriku dan aku bersuka cita dengan menjadi reseptif, menerima, terbuka, dan tidak takut. Aku seperti anak rusa yang berteman baik dengan anak gajah. Dan anak gajah ini memeluk bahuku dengan apa itu belalainya, dan kita berdua berbaring di rumput dengan lembut, membayangkan dan bicara mengenai seperti apa bentuk manusia yang ada di awan-awan yang kita lihat di atas. Nah, jadi teman-teman, menjadi seorang leader, menjadi seorang supporter perlu tegas dan buat keputusan. Seringkali membutuhkan gentleness kepada orang lain, karena untuk menjadi leader kamu perlu bisa gentle kepada orang lain, kepada orang di bawah kamu, ya. Memaafkan mereka kalau mereka berlaku salah, dan maafkan diri kamu sendiri kalau kamu mungkin somehow gagal buat keputusan atau mungkin salah berbuat keputusan. Kita tidak perlu harus selalu menjadi benar. Oke, aku harap bisa membantu kamu yang memilih pot nomor 5 hari ini. Terima kasih banyak, dan aku pengen tahu feedback kamu. Tulis di kolom komentar, kasih like, tentunya kamu subscribe, dan juga bantu aku untuk share video ini ke sebanyak mungkin orang, karena aku yakin kamu juga tahu banyak orang di luar sana yang butuh tahu apa talent mereka, gimana caranya supaya bisa hidup sesuai talent mereka. Terima kasih banyak, dan sampai ketemu lagi. Oke teman-teman, aku sudah baca ini semuanya. Kartunya di sini ada 5 pile di sini teman-teman. Nah, sekali lagi, kenapa aku mau bahas mengenai secret talents and gifts? Karena aku merasa aku juga sangat suka ya relate dengan topik ini. Karena aku merasa bahwa sedih gitu ya, dan sayang sekali kalau kita hidup tanpa mengetahui apa potensi kita sebenarnya dan bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi kita. Seakan-akan seperti jadi sayang gitu talentnya. Oleh karena itu teman-teman, aku akan sangat menghargai kalau teman-teman bisa bantu aku, bisa membantu aku menyalurkan my talent and gift juga hari ini dengan cara share ini ke sebanyak mungkin orang, karena aku orang yang sangat percaya gitu ya bahwa kita lahir itu selalu ada tujuannya, ada maknanya, dan tidak ada satu orang pun yang sia-sia lahirnya, yang nggak ada bakatnya, nggak ada satupun. Dan oleh karena itu, kalau siapapun yang nonton ini, kalau teman-teman share ini kepada orang lain, semoga mereka juga bisa menemukan talentnya apa, giftnya apa, dan juga bisa punya hidup yang bahagia, bermakna, karena sudah bisa menjalankan apa yang mereka ditakdirkan untuk jalankan. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton hari ini. Ingat untuk kasih tombol like buat aku, subscribe, dan juga komentarnya tentu. Dan ini adalah general reading teman-teman. Aku disclaimer dulu ya, adalah general reading, sehingga kalau memang teman-teman butuh bantuan profesional, teman-teman butuh personal reading, teman-teman bisa klik link in description. Kalau teman-teman juga merasa bahwa kalau misalnya ada hal yang mau tanyakan lagi, atau misalnya teman-teman merasa ini bicara mengenai profesi, aku juga mau disclaimer bahwa bukan berarti harus jadi profesi, tapi ini adalah menemukan nilai hidupmu, apa yang memang menjadi panggilan jiwa kamu, misi jiwamu gitu ya. Jadi bukan berarti harus selalu profesi. Semoga bisa membantu teman-teman. Aku sangat happy bisa lakukan video ini buat kamu semua, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you semuanya.